اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin. Telok sanane. Qala bidanuhu fi ilmin wa la karami. Faqo mungkuli sapa kanjeng Nabi Muhammad. An-nabiyyin ing para nabi. Nabi-nabi yang lain. Mungkuli artinya gambar di atasnya. Firqin ing dalem mungkin kedadian ing dalem kedadiane awak ya wa firqin dan ing dalem huluk tata krama huluk akhlak walam yudanuhu lan ora mareti sapa nabi walam yudanu lan ora mareti sapa nabi ing Nabi Muhammad fi ilmin ing dalem ilmune wala karami lan ora ing dalem lan ora karamin apa romani karamin sakhok namanya romani. Dari sini ya Nadim memuji Rasul karena ini pasal ketiga itu memang bait-bait yang menyangkut pemujian ke Nadim itu kepada Rasulullah. Digambarkan di sini bahwa Nabi Muhammad itu adalah segala-galanya dari nabi-nabi yang lain. Adalah segala-galanya dari nabi yang lain. Baik itu kholqin bentuk tubuh maupun akhlak ya. Lalu ditambah dengan separuh bait tamidanu ilmin wal akal itu apalagi ilmunya dan laumannya yang kemarin saya sudah kasihkan contoh. Rasul kalau pegang harta, pegang uang itu bingung semua, ingin segera untuk diinfakkan untuk kepentingan agama, bingung, tidur tidak bisa ya, karena pegang uang. Karena harta itu hakikatnya adalah musuh manusia. Manusia jelek karena harta, manusia celaka karena harta, tapi manusia untung karena harta yang ada. Itu orang-orang yang menyadari bahwa dengan harta itu semua akan wujud. Masjid dengan harta, madrasah, pondok dengan harta dan lain-lain. Sehingga kalau ada sebuah pernyataan di Ihya itu kan dulu pernah saya bacakan. Rasulullah pada saat majdub ya, saat majdub itu pikirannya sudah tak ingat dunia, itu majdub namanya, tertarik dengan hal-hal akhirat ukhrawi saja. Pernah akan masuk masjid Masjidil Haram, di dalam itu ada Mu'adz bin Jabal dan para sahabat. Lalu dari jauh Rasulullah menyatakan, hum al-akhsarun sampai beberapa kali. Ini semua celaka gitu. Akhsar itu kan celaka. Ini semua celaka. Akhirnya tanya salah seorang sahabat,
Apa maksud panjenengan celaka itu Rasul? Ini karena tidak ada apa-apa, bukan ditanyai hukum, bukan karena melihat apa-apa, tidak. Orang-orang langsung semua ini dicelakai. Atas Rasul menjawab, sinten Rasul sing celaka niku? Rasul menjawab, man lahu malu, orang yang celaka itu orang yang punya harta. Ini pertanda bahwa harta itu satu sisi musuh manusia. Kalau kita tidak pandai-pandai, ya musuh manusia. Orang yang punya harta yang celaka, iya. Ilaman, ada pengecualiannya. Ilaman kola kola hadza likadza, hadza likadza, hadza likadza. Kecuali orang yang tidak celaka itu yang kaya, tetapi orangnya karam, orangnya sakha, punya uang kirim ke sana. Kola hadza likadza, ini untuk sana, ini untuk sana, ini begitu. Imam Syafi'i juga bersama. Pernah datang dari Syam berdagang, dapat emas perak banyak, dipekol. Sampai di rumah tidak masuk, kemudian mendirikan rumah kemah. Harta emas perak itu ditaruh di dalam ke rumah kemah itu, orang-orang dipanggil. Panggil, ini kamu, ini kamu, ini kamu, begitu. Selesai, ternyata di dalam habis. Istrinya tanya, loh, bagi kami mana? Sama semua. Jauh dengan orang sekarang. Orang sekarang ngasih uang itu mikir, hutang tidak punya, saldo banyak, tapi untuk membeli itu mikir. Saya kayak di malam, saya kayak mensake asuntik, ada kan tapi, ya itulah. Wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Wa kulluhum lan utawi sakabehane an-nabi, wa kulluhum lan utawi sakabehane an-nabi, ya, min Rasulillah. Makanya syair langsung sebenarnya multamisun itu khabar. Multamis itu yupri, maknanya yupri min Rasulillah, saking Rasulullah SAW. Yuprihnya itu ghorfan, ya, minal bahri. Ghorfan huruf itu karena sak teguk lah, sak timba atau sak apa ghorfan. Sak hidup kalau bahasa Jawa, minal bahri, saking laut. Kalau tidak awrashfan minat diam, minat diam, keropayan minat diamnya. Awrashfan utawa sak sesepan, minat diam saking banyu udan, minat diami saking banyu udan. Nah itulah perbandingannya kata Imam Busiri. Rasulullah kalau bandingkan dengan nabi-nabi yang lain, ya bukan ukurannya. Nah, mengapa demikian? Nah ini baiknya ini. Semua para nabi sama-sama ingin mendapatkan pemberian Allah yang diberikan Rasul, yang diberikan kepada Rasulullah. Ibarat air laut itu sak hidup, sak warpan itu. Ya kalau Imam Busiri menyatakan demikian kan hampir-hampir dengan Allah. Makanya ulama menilai syairnya kadang-kadang terlalu kultus gitu. Ya, terlalu kultus. Tapi tidak, ini maksudnya. Kullau kanal bahru di surat apa? Kullau kanal bahru
Midadan itu kan ilmu Allah itu. Midadan li kalimati rabbik lanafadal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbih walau ji'na bimithlihi madada. Itu kan menggambarkan ilmu Allah. Ilmu Allah itu kalau diukur dengan ilmu manusia, sudahlah, air laut jadikan tinta untuk menulis ilmu Allah. Air laut tintanya. Air laut kering habis, ilmu Allah sih banyak. Ilmu Allah sih banyak. Lah ingatnya laut-lautnya ini, maka Imam Busiri dianggap sedikit ada kultusnya. Nabi yang lain kan baik-baik semua. Lalu Nabi Muhammad terbaik, terdekat, dan segalanya. Sampai laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Bumi ada karena Rasulullah. Kan memang ada itu. Ada kultusnya. Lebihnya banyak dibanding dengan yang lain. Jadi ilmu, ya, kalau berbicara soal ilmu, semua ingin mendapatkan pemberian Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, baik itu warqam minal bahri, ya saat hidup dari air laut, maupun minat diam, ya diam musfan itu, ya sesak lah dari air hujan 40 ya. Wa waqifuna ladaihi inda haddihi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Wa waqifun lan padha mandheg kabeh nabiyin itu ladaihi dalam sandingin kanjeng Nabi inda haddihi ya. Ya dalam sandinge haddi batas-batase an-nabiyyin, batas-batase an-nabiyyin. Saking apa minuktatil ilmi, saking sa titik ilmu, nupan sa titik ilmu, min syaklatil hikam, atau saking syaklatil hikam. Syakla itu harakat itu. Terus saking harakate piro-piro hikmah. Saking saharkate piro-piro hikmah. Nah, ini gambaran Imam Busiri kepada nabi-nabi yang lain. Maknanya bahwa para nabi itu kalau diukur atau disandingkan ladaihi dengan Rasul, ya, menurut kadar dan ukuran derajat mereka masing-masing, ya ada apa-apanya gitu. Baik itu diukur dari ilmunya, saat titik ilmu, atau saat harkatnya beberapa hikmah. Sehingga kata hikmah itu disebut oleh Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu ada di dalam kebetulan itu. Sudahlah gambaran ilmu Rasul dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau tadi ilmunya manusia, ilmunya makhluk dibanding dengan ilmunya Allah. Air laut jadi tintanya, kering air lautnya, ilmu Allah sih banyak. Walaupun datangkan air laut yang sama lagi, tetap air laut kering, ilmu Allah sih tetap ada. Yaitu makhluk dengan Allah. Ya ini Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Tidak membatasi indah hadihi. Artinya ada batasan-batasan khusus. Maksudnya mungkin biar tidak kultus. Ya, biar tidak. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuh
sumastafahu habiban bariun nasab. Bahwa makota isi ya kanjeng Nabi Muhammad alladzi kumnungso, bahwa makota kanjeng Nabi Muhammad alladzi kumnungso tamma kang sempurna, maknahu apa maknane alladzi wa suratuhu lan rupane alladzi sumastafahu moko kari-kari milih hu ing Nabi Muhammad habiban ing kekasih, ya, dipilih oleh Allah menjadi kekasih. Sumastafa moko kari-kari milih hu ing Nabi Muhammad habiban ing kekasih, fa'ilnya di belakang yaitu bariun nasab, apa zat kang agawe so awak bariun nasab, al-bari, al-badi, al-mukhtari itu kan ya sama-sama maknanya mengadakan dari tidak ada menjadi ada baru. Itulah Nabi Muhammad yang lahiriah dan batiniah. Makna itu maknanya Nabi Muhammad maksudnya batiniahnya. Suratuhu rupane itu zahiriahnya. Jadi lahir batin Nabi Muhammad itu sempurna, manusia sempurna. Dari kajian sejarah ya, sampai timbul ucapan dari orang yang memuji Nabi, wa huwa basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu dari satu sisi memang manusia, tapi lakal basyar. Jangan kau anggap seperti orang-orang lain, karena banyak kelebihan-kelebihan yang ada. Ya sampai di sini. Telah tidur.